Dia bilang, saya cium kaki Anda. Bihaq Ali. Bersumpah hak Ali. Bukan bersumpah pada Allah, tapi bersumpah pada hak Ali. La haula wa quwwata illa billah. Jangan memberi kuping Anda kepada kalau pergi ke umrah dan haji, jangan mendengarkan ini Ahlus Sunnah ini. Al-Wahabiyah ini jangan didengarkan, karena Anda akan kembali, Anda akan membawa pikiran-pikiran yang mengacau akidah Anda. Ini omongannya si Radu ini, si jahil ini. Bapak ini sedang giat-giatnya membuat video yang isinya menebarkan fitnah dan kebencian kepada Syiah. Namun seperti Wahabi umumnya, isi dari fitnahnya tentu hanya itu-itu saja. Kali ini dia mempermasalahkan hal bersumpah dengan hak Ali, atau istilah lainnya adalah al-halaf bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Mari pemirsa perhatikan kitab-kitab Ahlus Sunnah berikut ini, yang mungkin Bapak ini tidak pernah membacanya. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, karya Al-Alusi, jilid 6 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 128. Al-Alusi berkata, maka perkataan seseorang, Ilahi, aku bertawasul melalui kedudukan nabimu, agar engkau mengabulkan hajatku. Ilahi, jadikanlah kecintaanmu kepadanya sebagai perantara di dalam pemenuhan hajatku ini. Perkataan ini tidaklah berbeda dengan perkataanmu, Ilahi, aku bertawasul melalui rahmatmu, agar engkau melakukan padaku hal ini. Karena maknanya juga seperti ini, Ilahi, jadikanlah rahmatmu sebagai wasilah di dalam perbuatan ini. Bahkan aku melihat tidak masalah bersumpah kepada Allah dengan kedudukan Rasulullah dengan makna seperti ini. Di sini Al-Alusi sebagai ulama besar dan sekaligus mufassir Ahlus Sunnah tidak mempermasalahkan bersumpah dengan selain Allah. Terbukti kalimatnya, tidak masalah bersumpah kepada Allah dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Bapak ini di hadapan Al-Alusi? Sekarang mari kita lihat juga ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Hambali, yang mana Bapak ini sangat bangga pada Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1969, halaman 513. Ibn Qudamah berkata, dan sahabat-sahabat kami berkata, yaitu para ulama mazhab Hambali, bersumpah atau bohong dengan menyebut nama Rasulullah mengharuskannya untuk membayar kafarah. Dan diriwayatkan dari Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal, jika seseorang bersumpah dengan hak Rasulullah lalu dia melanggarnya, maka dia harus menjalani kafarah. Sahabat-sahabat kami, yaitu ulama mazhab Hambali, mengatakan karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu syarat bersyahadat. Jadi siapa-siapa yang salah bersumpah dengan menyebutnya, maka diharuskan baginya untuk menjalani kafarah, sama seperti bersumpah dengan nama Allah. Ibn Qudamah mengatakan bahwa para ulama mazhab Hambali tidak melarang atau mengharamkan bersumpah dengan selain Allah. Terbukti, siapa yang bersumpah dengan hak Rasulullah namun sumpah tersebut dusta, maka wajib baginya membayar kafarah. Bapak ini dalam salah satu videonya sangat membanggakan mazhab Hambali, tetapi mengapa tidak mengerti masalah ini? Jawabannya sederhana, karena Bapak ini membanggakan Hambali versi Wahabi, bukan yang Ahlus Sunnah. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh kerajaan Arab Saudi, halaman 140. Ibn Taimiyah berkata, karena itu Ahmad bin Hambal berkata dalam kitab manasiknya yang dia tulis untuk Al-Mirwazi, seorang sahabatnya, bahwa dibolehkan bertawasul kepada Nabi di dalam doa. Akan tetapi selain Ahmad bin Hambal berkata bahwa hal ini termasuk ke dalam sumpah kepada Allah dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diperbolehkan bersumpah kepada Allah dengan makhluk. Sedangkan Ahmad bin Hambal di dalam salah satu riwayat membolehkan bersumpah dengan Rasulullah. Karena itu dia membolehkan juga bertawasul melalui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas bukan pemirsa? Imamnya Bapak ini sendiri, yaitu Ahmad bin Hambal, membolehkan bersumpah dengan selain Allah.
Sudah sering kami katakan, makhluk-makhluk yang muncul semacam ini sebagian besar tidak mengetahui kitab para imamnya sendiri. Sekarang mari kita lihat contoh sumpah dengan selain nama Allah. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 23 yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 150 sampai 151. Rasulullah bersabda kepada Jabir bin Abdullah, "Ambillah untamu." Saya, yaitu Jabir, berkata, "Ini bukanlah unta saya, akan tetapi dia adalah untamu, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda kembali, "Ambillah untamu." Sampai kalimat, "Lalu aku pun mengambilnya dan berkata, demi hidupku, bukan demi Allah, kami tidak memberimu manfaat apapun." Syuaib Al-Arnaud berkomentar, sanadnya sahih dan para perawinya terpercaya, para perawi sahih. Dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, riwayat Yahya Al-Laits, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997, halaman 399. Berkata Abu Bakar, "Demi ayahmu, bukan demi Allah." Dalam kitab Al-Matalibul Aliyah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 1998, halaman 572. "Demi hidupku, sesungguhnya kalian tidak akan menjadikannya khalifah." Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1162, hadis nomor 4695. Aisyah berkata, "Benar, demi hidupku, mereka telah meyakininya." Sebagai penutup, kami minta kepada Bapak untuk membuka kupingnya lebar-lebar serta melapangkan dadanya. Apa komentar si Bapak untuk riwayat berikut ini? Dalam kitab Al-Wabilus Shayyib karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 365 sampai 366. Diriwayatkan dari Haitham bin Hanashi yang berkata, ketika kami berada di sisi Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi, tiba-tiba kakinya kram. Lalu seseorang berkata kepadanya, "Sebutlah olehmu seseorang yang paling engkau cintai." Lalu Ibn Umar berkata, "Wahai Muhammad," atau "Ya Muhammad." Setelah itu dia pulih seperti terbebas dari ikatan. Diriwayatkan dari Mujahid yang berkata, seseorang mengalami kram kakinya di hadapan Ibn Abbas. Lalu dia berkata kepadanya, "Sebutlah olehmu seseorang yang paling engkau cintai." Maka dia menyebut Muhammad. Seketika itu keramnya pun sembuh. Yang aneh, Ibn Qayyim selaku imam besarnya bapak ini meletakkan riwayat ini di dalam bab pada halaman 237. Ibn Qayyim berkata, zikir rutin yang tidak sepantasnya seorang hamba luput darinya. Pertanyaannya adalah, mengapa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas di saat mereka mengalami kram di kaki tidak menyebut Allah, justru malah mereka menyebut Muhammad? Beranikah Bapak ini mengatakan bahwa kedua orang sahabat tadi telah melakukan kemusyrikan setelah jelas dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa bersumpah dengan selain Allah, yaitu al-halaf bi ghairillah, tidaklah masalah dalam Islam, dan hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah dan juga sahabat Nabi serta Imam Ahmad bin Hambal. Lalu sebenarnya Bapak ini mengikuti siapa? Benar apa yang dikatakan oleh seorang muhakik Ahlus Sunnah terkenal, Hamzah Ahmad Zain, tentang mazhab yang dianut oleh Bapak ini dan kelompoknya. Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq Hamzah Ahmad Zain, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata, "Aku tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali. Dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi, padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular." Kami tegaskan, mereka, yaitu kelompok Wahabi, di dalam mazhab seperti ular.